Oke, selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiang ini kita ada proses ya, proses General AC teman-teman ya, untuk unit PC 300. Ini kita akan lakukan vakum ya. Kita vakum pump dulu kita sebelum kita refill ya, untuk freonnya nanti kita isi. Ini juga ditambahkan oli sebelum divakum ya, seperti itu. Jadi untuk standar oli ya, standar oli kalau di kompresor yang semua kosong ya, itu ada 200 mili. Tapi kalau sudah untuk penambahan cukup dengan 100 mili teman-teman ya. Oke, nanti kita akan bahas proses vakumnya seperti apa. Nah, kenapa sih harus divakum ya? Jadi vakum ini adalah membersihkan udara yang terjebak di dalam sistem ya, agar tidak terjadinya kerusakan dalam sistem itu. Di dalam sistem ketika ada aliran ya, ada flow yang tersirkulasi, apabila ada udara, maka bisa menyebabkan udara tersebut akan terjadinya pembekuan di dalam sistem. Nah, kalau sudah ada pembekuan di dalam sistem, apa yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sistem? Ada kebuntuan ya, yang masuk ke dalam sistem di expansion valve, di balik kotoran ya. Nah, kita tugas untuk vakum ini untuk membersihkan udara yang terjebak dan kotoran yang ada di dalam sistem. Sebenarnya ya, udara yang terjebak ya, kalau kotoran itu kita harus lakukan flushing ya, flushing remove kita turunkan untuk part AC-nya seperti kondensor. Kita cek apabila ada kebuntuan, kita ganti ya untuk kondensor. Jadi susah kalau untuk kondensor, ekspansi dan receiver dryer diwajibkan untuk servis harus turun total ya, seperti itu ya kalau sudah. Apalagi apabila ada terjadi kerusakan kompresor, nah itu wajib diganti total ya. Jadi jangan hanya kompresornya saja ya, karena partikel yang rusak di dalam kompresor itu dia akan menyumbat ke sistem dari sirkulasi AC ya, terutama dari kompresor. Dia pasti akan lari ke kondensor ya, dia akan menyebabkan kebuntuan di kondensor ya. Nanti partikel kecilnya pasti akan disaring oleh receiver dryer, baru ke expansion valve ya. Nah, seperti itu biasanya akan terjadi kebuntuan, pasti sudah ya. Jadi sebaiknya kalau ada kerusakan wajib diganti untuk part kondensor, receiver dryer dan expansion valve ya, selain kompresor. Nah, untuk hose-hostnya harus dilakukan flushing juga ya, agar kedepannya tidak terjadi kerusakan kembali. Nah, seperti itu. Oke, saya akan bahas tentang ini gig ya. Ntar ya. Nah, ini ada manifold kick. Ini udah pecah kacanya tapi masih berfungsi ya. Oke. Jadi tekanan yang diizinkan ya, ketika kita lakukan pengisian freon, itu maksimumnya di sini, di high-nya ini menunjukkan angka 200 PSI ya, untuk maksimumnya. Dan nanti di nilai rendahnya atau di suctionnya dia akan menunjukkan ke 30 sampai 35 ya. Jadi untuk saya ulang, untuk high-nya ya, dia maksimumnya di 200 PSI, dan untuk low-nya atau suctionnya dia di 30 sampai 35 PSI. Nah, seperti itu. Itu batas yang diizinkan untuk pengisian freon ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas lagi tentang kebuntuan sistem ya. Jadi kebuntuan sistem ini ada kebuntuan di sistem high dan juga di sistem low atau discharge dan suctionnya. Jadi yang kebanyakan rata-rata tuh di kebuntuannya di returnnya atau di suctionnya ya. Jadi di suctionnya ya, di suctionnya ini biasanya dia menunjukkan nilai 0 seperti ini. Nah, nilai 0 yang seharusnya dia sudah sudah di 30, tapi dia masih 0, padahal di sini tekanannya tinggi ya. Misalkan sampai
150 PSI ini masih 0. Nah, itu sudah dipastikan ada kebuntuan sistem di bagian suction. Nah, itu biasanya di expansion valve yang mengalami buntu ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua atau jalur suctionnya ya, intinya suctionnya yang mengalami kebuntuannya seperti itu. Dan yang kedua ini adalah discharge. Kalau discharge-nya mengalami kebuntuan, saya sebutkan tadi bisa di bagian di bagian expansion valve bisa, di bagian receiver dryer bisa, di bagian kondensor bisa. Nah, seperti itu. Bagian kondensor bisa. Ya, untuk apabila saya sudah sebutkan pertama tadi ya, apabila pernah terjadi kerusakan kompresor ya, kompresor mengalami jam, terus damage ya, akhirnya kerusakan di dalam inner part kompresor, yaitu sudah bisa dipastikan untuk partikelnya pasti akan masuk ke sistem kondensor ya. Nah, itu nanti akan menyebabkan kebuntuan sistem ya, karena sirkulasi dari di kondensor itu akan terpenuhi oleh partikel yang kerusakan dari kompresor tersebut. Nah, nanti partikel kecilnya itu akan disaring ke receiver dryer ya. Jadi biarpun kita ganti nih misalkan nih, kebanyakan kan adalah yang apabila terjadi kerusakan kompresor hanya diganti untuk expansion valve, kompresor dan receiver dryer ya, lalu dilakukan flushing. Tetapi kondensor tidak diperhatikan. Padahal dalam kondensor itu apabila terjadi kerusakan kompresor yang parah, pasti sudah ada partikel yang menyumbat ke dalam jaringan kondensor itu. Jadi itu nanti tetap akan menimbulkan masalah ya. Kalau kita pasang, kita hanya ganti part tidak total ya, maka kebuntuan sistem tadi di dalam kondensor itu ini akan menyebabkan sistem dari AC ini atau proses kondensasi ini mengalami kegagalannya atau gagal kondensasi. Jadi sistem dari AC ini sebenarnya dari freon itu ya, dari freon itu adalah berbentuk cairannya. Ketika dikompres atau ditekan oleh si kompresor ini ya, oleh piston kompresor, maka keluarnya itu adalah gas ya. Nah, dari gas ini dia akan masuk ke dalam sistem dalam kondensor, akan melakukan proses kondensasi. Jadi kondensasi ini adalah merubah bentuk gas yang akan dirubah menjadi wujud cair lagi, menjadi freon itu. Nah, itu akan dimampatkan ya atau diperkecil karena si jaringan kondensor tadi. Nah, nanti dia akan masuk ke receiver dryer, dia akan disaring dan juga diperkecil lagi atau diredus lah. Ya, nanti keluarnya ini akan keluar dari receiver dryer ini sudah berupa freon ya, berupa gas bercampur cairan bersuhu sedang dan bertekanan sedang. Nah, nanti akan diperkecil lagi di komponen yang bernama expansion valve. Nah, nanti di situ akan diredus lagi, dikecilkan lagi sehingga tekanannya hanya akan tercapai 30 sampai 35 PSI ya, yang tadinya 200 PSI ya. Nah, nanti dari keluarnya dari si ekspansi ya, outputnya itu akan sudah berubah total menjadi bentuk sebenarnya. Nah, itulah cairan dingin dari freon itu. Ya, nanti dia akan sirkulasi kembali ke kompresor yang akan mendinginkan kompresor melalui suction ya, ini di piping atau hose suction ini ya, masuk ke sini lalu mendinginkan kompresor ya, nanti dipompa lagi menjadi gas lagi ya, akan sirkulasi seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi itulah alasan kenapa kita harus mengganti part total ya untuk AC ini apabila terjadi kerusakan kompresor. Nah, ini kerusakan kompresor ya, berbeda kalau hanya terjadi kompresor ini mengalami low pressure atau low pressure ya, itu bisa diganti kompresornya saja ya, karena faktor worn out ya, udah faktor usia itu kan, itu bisa diganti hanya kompresor saja sama receiver dryernya ya. Jadi tidak perlu tidak diharuskan mengganti expansion valve dan kondensornya. Dengan proses vakum sudah sudah bisa lah seperti itu ya. Tapi sebaiknya kalau untuk terjadi kerusakan total kompresor yang rusak ya, jebol, itu harus diganti semuanya ya, karena sudah saya jelaskan tadi akan menimbulkan terjadinya problem berikutnya seperti itu ya. Oke, nanti itu sudah kita lakukan proses vakum tadi ya.
nanti kita lakukan pengisian freon AC ya. Ya. Mungkin sudah pernah saya jelaskan cara mengisi freon ya. Nah, ini kita tutup saja. Untuk pertama untuk kosong ya. Untuk awal ya, sebelum engine running kita buka ya. Nanti kita kan ada freon ya. Kita buka full aja untuk valve-nya yang di atas ini. Baru kan masuk ke hose yang kuning itu ya. Hose yang warna kuning atau suction itu akan masuk ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, di sini nanti dibuka total. Buka full high dan low-nya ini ya. Ini dibuka ya. Discharge dan suction-nya dibuka total. Nanti dia akan naik bersama-sama ya, di sini dan di sini. Ya, nanti setelah ini terisi di sini dan juga sini tekanan berkisaran antara 80 ya. 80 baru kita tutup untuk yang keduanya ini ya. Baru ini kan sudah mengisi dari sistem tadi ya. Dari sistem AC ini sudah terisi. Baru kita running ya. Untuk engine kita running ya. Nah, nanti di sini akan menunjukkan ini kalau pasti running ditutup ya. Ini ditutup semua ke kanan. Dan nanti tekanan akan menunjukkan, misalkan tekanannya masih di katakan langsung 150 aja ya. Karena sudah ditutup ya. Nah, terjadi kompresi tadi ya. 150 di sini sudah 30 ya misalkan 25 lah gitu ya. Nah, di situ kita untuk menambahnya atau untuk mencapai ke 200 PSI ini kita cukup membuka knob yang warna biru ya. Warna biru ini kita buka sedikit-sedikit ya. Nah, kita buka sedikit-sedikit sampai tercapai nilai dari ini yang diizinkan di 200 PSI. Oke. Ke 200 PSI tadi ya. Oke. Nah, setelah itu nanti kita pastikan juga ini harus normal ya. Kalau dinilainya di sini 200, di sini juga harus 35. Kalau misalkan di sini 200 tekanan di 200 apa namanya? Di 200 di sini masih misalkan 10. Nah, itu sudah terjadi adanya masih kebuntuan sistem jadi ya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi yaitu ya untuk langkah untuk pengisian freon ya setelah kita lakukan vakum ya. Kita lakukan pemvakuman baru kita isi freon seperti itu tadi. Nah, jangan lupa kalau memvakumnya harus diisi oli ya. Apabila terjadi sempat terjadi kekosongan atau sudah ya intinya harus ada oli lah gitu aja. Harus ada oli di dalam si kompresor ini baru kita bisa lakukan pemvakuman seperti itu. Oke ya, mungkin itu untuk bincang-bincang seputar AC ya. Ini masih banyak sih ya untuk troubleshooting di AC-nya, tapi kita hari ini hanya berbincang-bincang untuk proses vakum pengisian freon ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang lain-lainnya ya seperti itu. Nah, ini untuk sebaiknya ya saya akan jelaskan lagi itu di freon ini ada kalau dibalik seperti ini ya, yaitu ada namanya liquid ya. Kalau seperti itu berdiri begini adalah gas. Nah, untuk proses awal ya sebaiknya kita pakai untuk yang liquid, kita balik gitu ya. Posisi freon seperti itu kita balik seperti ini ya, ke bawah. Ini yang pertama tadi yang saya jelaskan, kita buka kedua knob ini merah dan biru ini, yaitu dengan cara membalik freon. Habis itu setelah itu kita tutup, kita running engine, baru kita posisikan freon seperti itu. Baru kita buka pelan-pelan ya. Seperti yang ini kita buka yang birunya, yang ini posisi tertutup ya. Nanti akan kita sesuaikan kalau sudah tercapai 200 PSI ya sudah cukup seperti itu, teman-temannya. Nah, jangan sekali-kali membuka si prop merah atau knob merah ini ketika engine running. Karena kenapa? Karena ini adalah tekanan tinggi. Jadi pressure dari kompresor yang bekerja tadi dia kan misalkan freon tadi 200 PSI ya. Ketika kita buka ini maka sudah otomatis pressure yang di sini akan kalah ya. Karena di sini 200 ini hanya dari dari apa namanya? Dari freon itu sendiri. Jadi nanti pressure yang besar ini akan mengalahkan si pressure suction ini. Nah, bisa menyebabkan ini pecah atau ini intinya baliknya dari sini lebih besar ini, jadi bisa menyebabkan kerusakan dari si sistem silo ini sendiri juga untuk gate-nya ya. Jadi tidak boleh dalam keadaan engine running membuka knob merah, tapi diperbolehkan hanya untuk yang biru saja ketika running. Oke ya, udah kita lakukan proses vakum teman-teman ya. Proses vakum seperti ini.
untuk menghilangkan udara yang terjebak dalam sistem ya. Nah, ini kita pasang untuk propnya ya, untuk discharge dan suctionnya seperti ini di kompresor ya, kita pasang. Lalu untuk yang kuning kita masukkan ke dalam vakum pump yang di bagian tengah ya, bagian tengah sini ya, kita masukkan ke sini. Lalu kita on ya, untuk on ya. Jadi kita sudah kita on untuk proses vakumnya. Nah, nanti di sini akan menunjukkan nilai 0 di bawah 0 ya. Jadi karena terjadi kevakuman, maka jarumnya akan menunjukkan di bawah 0 seperti ini keduanya. Nah, ini kita hidupkan ya. Kita buka untuk kedua knop ini ya. Kedua knop ini kita buka ke kiri semua ya. Ke kiri semua. Kita buka penuh ya. Nah, nanti akan mengisap udara di dalam sistem ya, yang akan terjadi kevakuman seperti ini. Nah, ini proses ini kita pakai sekitar 3 menit atau ya 3 menitan ya, sampai itu batas asap. Batas asap ini kan ada ini ya teman-teman ya, ada uap ya. Nah, itu uap itu adalah udara ya, udara yang terjebak dalam sistem yang karena terjadinya kevakuman tadi, maka akan terjadi uap seperti itu. Nah ini apabila ada kebocoran sistem lagi ya, kebocoran ini bisa dilihat dari sini juga. Jadi misalkan jarum ini setelah vakum ya, setelah vakum seperti ini nanti kita matikan ya. Kita matikan seperti ini, pompa vakumnya kita matikan. Oke, nanti kita diamkan seperti ini. Nah, jarum ini harus dalam posisi seperti ini terus. Apabila jarumnya ada bergerak ya, misalkan ini bergerak sedikit, nah sedikit sini, berarti itu ada kebocoran di sistem suctionnya, atau mungkin di hose suction ini atau di o-ringnya ya. Karena ini bocor, lalu dia tekanan pasti akan jarum ini akan naik. Nah, itu pasti karena ada kebocoran sistem. Begitu pula dengan high-nya ya, dengan discharge-nya ini sama. Apabila ada kebocoran juga dia akan naik ya. Dia tidak dinilai seperti ini karena bocor tadi ya, seperti itu ya. Itu bisa ditandai dengan seperti itu. Nah, apabila ini tetap angkanya seperti ini ya, kita pastikan selama 1 menit ya, dia tetap seperti ini. Bahkan kita kalau belum pas, jika di 2 menit jarumnya masih tetap menunjukkan angka di bawah 0 seperti ini dan tidak naik, berarti itu sudah sistem ini dalam keadaan aman atau tidak ada kebocoran sistem. Nah, itu baru bisa kita lakukan proses untuk pengisian freon AC nantinya ya. Oke ya, mungkin itu aja untuk siang ini. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.